Ari, selamat malam. Ya, malam Pak Ariabu, Yusuf. Ariabu. Ya, selamat malam Pak. Ya, Pak Yusuf, agak menarik juga tadi uraian Pak Yusuf mengenai tentang keesaan Tuhan ya Pak. Yang saya agak mau bertanya Pak Yusuf, Tuhan itu sebenarnya satu apa dua Pak Yusuf? Karena dari tadi yang saya dengarin yang hanya dipuji hanya Yesus, Yesus, Yesus. Apakah siapakah sebenarnya menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menghidupkan dan mematikan? Siapakah yang memberikan rezeki, Pak? Pertanyaan saya satu dulu itu. Nanti ada pertanyaan lainnya, Pak. Ya, sebetulnya itu pertanyaan yang anak SD juga bisa jawab ya Pak. Tuhan itu cuma satu. Ya, Tuhan tidak pernah ada dua. Kalau Tuhan ada dua, berarti satu itu iblis Pak. Cuma dituhankan oleh manusia. Jadi Tuhan itu tidak pernah ada dua. Begitu Pak Aliabi. Berarti sebenarnya Tuhan itu yang Tuhan itu siapa Pak? Kenapa? Berarti jawabannya adalah apa Pak? Ya, Tuhan satu Pak. Satu. Siapa, tidak Pak? Mungkin ada dua Tuhan. Nah, cuma mungkin Bapak Muslim apa Kristen nih? Muslim Pak. Muslim ya. Berarti kalau Tuhan Bapak berbeda, nah itu yang Bapak mesti selidiki dulu Pak. Karena Tuhan itu hanya satu Pak. Iya, saya mau tanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang Tuhan Yesus Pak. Tuhan Yesus. Beliau menciptakan langit dan bumi Pak. Iya, termasuk Pak Aliabu juga Tuhan Yesus menciptakan sama Bapak. Cuma Bapak nggak kenal dia. Dia ciptakan Bapak. Apakah ada ayatnya di Injil, Pak? Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi, Pak. Ada. Tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Bapak bisa baca dalam Injil Yohanes. Pasal pertama Bapak bisa baca. Hah? Kenapa? Dianya itu menunjuk ke siapa, Pak? Dia Tuhan Yesus itu menunjuk kepada siapa, Pak? Itu menunjuk kepada Tuhan Yesus, Pak. Bukan Allah SWT, Tuhan Yesus. Oke, berarti yang ketika disalib itu siapa, Pak? Iya, Tuhan Yesus juga, Pak. Tuhan Yesus mati atau tidak, Pak? Pas lagi disalib. Iya, mati tubuhnya manusia karena dia memang menjadi manusia. Apakah Tuhan mati, Pak? Apakah Tuhan mati, Pak? Ya itu, makanya kalau Anda mau mengenal Tuhan Yesus, Anda harus terima dulu, karena kalau logika manusia, sampai kapanpun Anda tidak akan paham, karena dia Tuhan terlalu besar. Ya. Betul, Bu Ayu kan juga berpikir bahwa dia rasional, biar semua kita yang mendengar juga rasional Pak Yusuf. Makanya saya tanya, kalau misalnya yang disalib itu adalah Yesus, saat disalib kan terjadi. Pertanyaan saya, Yesus itu saat disalib mati atau tidak, Pak? Pak Ali bisa tampil wajah, Pak, supaya kita sama-sama enak, biar dalam diskusinya juga sama-sama jelas. Saya lagi di kendaraan, Pak Yusuf. Gelap. Lagi di kendaraan. Iya. Boleh tampil muka? Bisa berhenti dulu sebentar. Iya, saya di kendaraan juga bisa tampil muka. Salam Pak Yusuf. Salam Pak Kaceh. Ya, silakan Pak Kaceh. Pak Kaceh mau tanggapi, silakan Pak Kaceh, silakan. Ya, begini Pak Ari, ini kan Ari Abu Ajka yang anak buahnya Pak ini ya, Ustadz, yang jenggotnya panjang tuh. Yang jenggotnya panjang, Piranda, iya benar. Yang dulu kan. Jadi begini, kita kalau mau diskusi itu mendiskusikan yang sudah jelas, sudah kelihatan. Kalau saya mendiskusikan yang belum jelas, memang beginilah jadi blunder. Kalau orang mengaku menyembah Allah tapi tidak kenal Allah kan aneh ya. Ketika ditanya Allahnya bingung dia. Di mana ada Allah? Ya. Jadi sekarang blundernya Anda harus baca Alkitab dulu. Iya. Jadi kalau Anda pengen tahu jawaban Tuhan Yesus itu harus bacanya Alkitab, bukan komik Arab.
Jadi bukan huruf Arab yang dibaca. Makanya Harus Allah dilatih itu dulu. tidak ada. Bukan. Jadi jangan menyembah Aktivitas Allah yang dengan tidak ayat. ada. Makanya Iya, jangan menyembah Allah yang dongeng. Dongeng Makanya- Arab lu bangga-banggain. Di mana Allah? Tidak ada ustadz pun yang bisa menyanggah. Saya 10 juta saya bayar kalau Anda bisa Allah di menunjukkan Allah langit, yang Anda Pak. sembah. Allah di langit, Pak Aceh. Allah di nggak ada. langit. Allah Nggak ada. Allah di atas arsy. Allah di atas arsy. Iya, bisa tahu Allah di aras itu Ustaz yang- kata Ustaz siapa? yang menjawab Allah itu tidak di atas. Allah yang Ustaz itu menjawab Allah itu tidak di atas, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di barat, tidak di timur. Itu Ustaz tidak mengenal Allah. Saya setuju. Kalau Ustaz yang Iya. benar, dia Kalau langsung itu- tahu di mana Allah. kalau itu- Dia akan langsung menunjuk Allah di atas. Bahkan pun ketika ditanya di mana Tuhan, dia langsung jawab di atas di surga. Tapi Tidak ada, kami Pak. bukan bilang Mari- di atas tapi mari. surga. Anda dasarnya apa mengatakan Allah itu di atas? Saya tanya sama beberapa teman, Pak Aceh. Saya pernah tanya ke beberapa teman ketika saya tanya Ya, di mana Tuhan. kalau dia hasil jawab, dia di surga. pertanyaan jangan dijadikan Dia jawab, referensi dia- di sini. Nih, saya jawab ya. Kalau Allah itu kan dekat. Allah itu yang menjawab doa. Dasarnya apa? Surat Pak Aceh, Al-Baqarah ayat Pak Aceh, 186. ya, saya Tuhannya Pak Aceh di mana? Kenapa? Tuhannya Pak Aceh di mana? Nah, ini Tuhan saya dengan saya bareng ada. Makanya saya bisa ngomong. Tanpa Tuhan Yesus saya tidak bisa ngomong. Ayo. Lihat kan wajah Tuhan saya. Pak Aceh di mana berarti? Dengan Pak Lihat Aceh. wajah saya. Nah, itu wajah Allah saya seperti saya. Apakah begitu? Pak Yusuf juga memahaminya. Dalilnya begini. Saya punya dalil. Ya, saya Man tanya, Pak Yusuf arofa memahaminya nafsahu begitu tidak? faqad arofa robahu. Ini, Man arofa Pak Aceh, nafsahu faqad Ya, arofa ya. robahu. Barang Juga, siapa Pak. mengerti Pak Aceh. dirinya, kaya Pak Yusuf, mengerti apakah Tuhannya. Pak Yusuf juga Nah, ini wajah memahaminya Allah demikian? saya itu seperti ini. Iya. Gitu ya. Ya, Jadi Pak begini, Mas Ari, Ari. Mas Mas Ari, berbicara itu harus dengan dalil. Anda mengatakan Allah di langit, tapi Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya. Wajah Allah ada Allah di tidak Anda bisa atas. tunjukkan. Allah memang tidak sama Pak Yusuf. Tidak ada yang bisa melihat. Belum ada, tidak ada yang pernah melihat Allah Pak Ya. Yusuf. Oke. Ya, jadi sehingga Kalau memang tidak tidak ada, ada yang bisa mengabarkan. Kita ambil kita ambil analogi begini Pak Yusuf. Kita ambil analogi begini. Ada anak kecil umur 3 tahun yang sudah bisa berbicara. Kita tanya sama dia. Dia belum kemana-mana. Kita tanya sama anak kecil tersebut. Berbicara Wah, begini anak, Pak Ariado. Sebentar. kamu Sebentar kenal begini, sebentar. Pak Ari, Sebentar. sebentar. Saya jelaskan dulu ya. Pak, maaf, Jadi, instruksi sebentar. Ini pertanyaan yang ditanyain siapa ini? Arya Bu Askar. Ari, Pak. Iya, Yo. ini sama dengan yang dipertanyakan si Ayu. Waktu itu Ayu ditanya bagaimana? Kamu tanya bagaimana? Kalau kamu Tuhan gimana? Katanya Kenapa gitu. Pak? Maaf, putus-putus. ya. Jangan di-mute. Mas Hairul, jangan di-mute. Ya, sudah. Waktu itu saya kan nggak percaya dengan apa yang ada dalam hati saya. Saya tanya siapa. Saya takut ini iblis yang menuntun saya. Nanti kamu menuntun saya, terus tiba-tiba di atasnya, terus kamu menjerumuskan saya. Saya harus tahu siapa. Pada saat itu memang saya menggunakan pikiran logika, karena mungkin saya belum mempelajari ini ya. Terus habis itu dia menjawab, kalau kamu melihat aku, kamu nggak akan mampu, karena sinarku itu dahsyat. Jadi nanti kamu sakit tambahan kamu melihat aku. Yang ada dalam pertanyaan saya itu jawabannya seperti itu. Berikut Bapak. jadi begini Mas Ari. Jangankan Anda Ari Abu Ajka, Muhammad sendiri tidak bisa melihat Allah. Ini hadisnya. Ya. Ini hadisnya. Ya. Anda nggak bisa ngelak lagi. Ini hadisnya. Namanya hadisnya Musnad. Hadisnya di sini jelas. Musnad Ahmad hadis nomor 2394.
23.094. Di sini hadisnya jelas. Mana si Ari? Kalau Ya, ditunjukin udah dalil, kabur dia dia, tunjukin dalil. Jangankan Ari melihat Allah, Muhammad sendiri tidak melihat Allah. Nah, ini hadisnya. Makanya kata Aisyah, barang siapa yang berkata bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Tuhannya, maka sungguh ia telah berbohong. Ya, Ari. Jadi hadis Musnad Ahmad nomor 23.094 di sini dikatakan barang siapa yang berkata kepada Muhammad, dengerin. Jadi jangankan Ari, Muhammad sendiri yang dibanggakan, Muhammad sendiri yang disebut Rasulullah tidak pernah ketemu Allah, apalagi Anda. Makanya Anda tidak bisa menjelaskan tentang Allah kepada kita. Halo, dengerin gini Pak Aceh, maaf, gini loh, saya penjelasan Anda dari tadi saya nggak kedengeran karena ada masalah teknis barusan. Intinya begini, pertanyaan saya tolong dijawab dulu yang tadi, jangan melebar kemana-mana. Mari kita satu persatu menjawab apa yang saya tanyakan. Iya, saya kan menjawab pertanyaan Anda. Pertanyaan saya, ketika Yesus itu disalib, apakah saat itu Yesus itu mati atau tidak? Kalau Yesus tidak mati, cuma manusianya aja, wujudnya aja yang mati. Berarti yang ke dunia itu bukan Yesus, bukan Tuhan kan? Manusia. Udah kan? jelas itu tertulis, firman telah menjadi manusia, namanya Yesus. Makanya Yesus tidak pernah mati sampai sekarang. Enggak, yang mati itu yang Yesus itu manusia atau Tuhan? Tubuhnya yang ditinggalkan oleh rohnya, bukan mati. Kalau manusia pasti mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang berjiwa pasti akan mati. Kalau Tuhan tidak akan pernah mati, Pak. Lah iya, kalau manusia kan Yesus kan Tuhan. Yesus itu Tuhan, tidak pernah kalau mati. Begitu, harusnya enggak mati saat disalib kan, Pak? Tidak mati. Yesus makanya akan turun lagi. Makanya Yesus akan turun lagi. Dalilnya Injil Yohanes 14. Dengerin saya ngomong. Dengerin saya ngomong. Saya ngomong. Dengerin. Pakai dalil kalau ngomong, jangan ngomong jelas. Dengerin ya. Saya juga mau ngomong Pak Aceh. Pak Aceh berusaha untuk membuat saya tidak bisa berbicara. Enggak, kamu itu mau menjelaskan itu dasarnya apa? Kalau Anda mau menjelaskan, silahkan. Asal punya dalil gitu loh. Jangan ngoceh-ngoceh tidak jelas. Masalahnya, kontradiksi. Pak Yusuf bilang bahwa Tuhan tadi bangkit dari kubur. Tidak ada yang bangkit dari kubur selain Yesus. Pertanyaan saya, kenapa bangkit dari kubur? Apakah dia mati? Kata Pak Aceh tidak mati. Gini. Pak Aryabu. Tadi kan saya mendengarkan ceramahnya Pak Yusuf, Pak. Sudah. Saya sudah paham maksud Anda, ya. Anda saja yang tidak paham dengan apa yang kami jelaskan. Begini. Yang pertama, kalau Anda mau bertanya tentang Tuhannya orang Kristen, sebentar, Anda dengar dulu saya jelaskan. Kalau Anda mau bertanya tentang Tuhannya orang Kristen, seharusnya Anda kenali dulu Tuhanmu. Kalau Anda bilang saya tidak bisa mengenali Tuhan saya, karena Tuhan itu sulit untuk dijelaskan. Ya, berarti Anda sama dengan Anda itu tidak punya Tuhan. Kalau Anda bilang Tapi Tuhan bagaimana Bapak mau memberikan penjelasan kepada saya kalau Bapak sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan saya, Pak? Anda dengar dulu ya, supaya bergantian kita ini berdiskusi, mengedukasi penonton. Ya. Mengedukasi penonton. Ya, Anda dengar dulu saya jelaskan. Kalau Anda tidak paham tentang Tuhanmu, jangan pernah bertanya tentang Tuhan orang. Ya, itu sama dengan Anda tambah membuat kekacauan, kebingungan di dalam diri Anda sendiri. Nah, yang kedua yang saya mau jelaskan kepada Anda begini, ya. Kalian kan percaya kepada Ibrahim dan Ismail kan? Betul ya? Oke. Ya. Nah, yang saya mau jelaskan begini, Ibrahim dan Ismail kita anggap saja benar bahwa yang mau dikorbankan itu adalah kita Ismail. Anggap? Saya nggak mau kita anggap, Pak. Saya menganggap benar. Ya, karena jangan dialihkan ke situ, Pak Yusuf. Menurut Pak Yusuf, maaf, jangan dialihkan ke situ.
sebentar, dengar dulu ya. Menurut Alkitab itu berita yang menyesatkan, ya. Karena apa? Karena yang mau disembelih itu adalah Ishak, bukan Ismail. Tapi kita anggap aja benar. Kita ngalah saja, kita ikuti saja apa yang dipahami oleh Islam. Oke? Saya jelaskan ya. Pernah nggak kalian berpikir kenapa ada Tuhan memerintahkan seorang ayah untuk menyembelih anaknya? Pernah nggak kalian berpikir secara logika yang sehat? Ya, kenapa Allah SWT kok memerintahkan seperti itu? Ya, boleh saya jawab? Ini artinya, boleh saya jawab? Sebentar. Nggak usah, Anda tidak perlu jawab. Saya jelaskan supaya Anda mengerti ya. Saya nanti akan Karena jawab. Kalian mengaku bertuhan, tapi kalian tidak paham tentang Tuhan. Ya, kenapa Tuhan kok memerintahkan seorang Ibrahim untuk menyembelih anak kandungnya sendiri? Itu artinya itu konsep di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana Bapa akan menyembelih anaknya sendiri. Itulah Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib, yang kalian peringati sebagai hari raya korban. Ya, itu kalian tidak paham tentang Tuhan. Nah, itulah hakikat yang sebenarnya bagaimana Bapa di surga akan menyembelih anaknya sendiri. Begitu, ya. Supaya kalian jelas yang muslim, karena kalian tidak paham tentang Tuhan, makanya saya jelaskan pada malam hari ini bahwa itu adalah gambaran daripada Bapa di surga akan menyembelih anaknya sendiri. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Makanya di dalam konsep Alkitab itu, itulah konsep yang sempurna, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kalian cuman melakukan, istilahnya kalian mengambil beberapa ayat di dalam Alkitab, terus kemudian kalian masukkan sebagai bagian daripada Al-Quran, dan seolah-olah itu adalah hari raya korban. Nah, apa tujuan Tuhan? Ya, memerintahkan seorang ayah menyembelih anaknya. Apa tujuan Tuhan? Coba kalian berpikir secara logika yang sehat, gitu loh. Di mana ada Tuhan yang menyuruh papanya kok menyembelih anaknya, gitu loh. Itu Tuhan bagaimana? Nah, itulah konsep kekristenan yang kalian tidak paham selama ini. Nah, dari situ saja kalian sudah sulit untuk bisa mencerna dengan akal kalian. Apalagi kalau kita mau bicara tentang kebesaran Tuhan yang kami alami. Itu pasti kalian akan pusing 7 keliling. Ya, kalian tidak akan mungkin bisa nangkap dengan rasio kalian, karena kalian hanya menggunakan logika yang tidak pernah mengalami Tuhan secara real. Kalau kami, Pak Hairul, Pak Iwan, Pak Kace, kita ini semua mengalami Tuhan secara real, makanya kami bisa begitu yakin terhadap Tuhan yang kami percayai. Karena Tuhan itu kami alami, bukan seperti Tuhan yang hanya huruf-huruf yang ditulis di dalam buku. Ya, seperti itu. Silakan Pak Kace ditambahkan, Pak. Jadi begini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim dan Yesus itu jauh sekali rentan waktunya. Jadi agak, mohon maaf, nggak masuk akal dan sangat nggak masuk akal Pak Yusuf mau mengaitkan Pak Abu, sebentar Pak Abu. Anda bisa tampilkan wajah nggak? Kalau Anda nggak bisa tampilkan wajah, saya akan keluarkan aja Anda, karena kita berdiskusi supaya kita ini menjadi terang, jangan kita cuma berbicara di belakang layar gitu. Semua ini tampilin wajah kok. Oke. Baik, saya akan menanggapi sekarang. Enggak, silakan saya Pak mau Ari. dulu. Sebentar, Pak Aceh. Sebentar. Kalau saya mau bicara. Boleh? Silakan. Saya mau menjawab. Antara Nabi Ishak dengan Nabi Ibrahim dengan Yesus itu jaraknya jauh sekali. Kalau Pak Aceh mau nyambung-nyambungin itu, aduh, mohon maaf. Saya seolah-olah melihat Pak Aceh nggak pernah baca sejarah. Kemudian kalau Pak Yusuf. Kemudian Pak Yusuf menanyakan apa tujuan Tuhan menyuruh seorang bapak menyembelih anaknya. Pertama saya ceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu sudah mengidam-idamkan anak sangat lama sekali, puluhan tahun. Nah, sampai akhirnya beliau mendapatkan anak. Ketika dia mendapatkan anak, dia disuruh mengorbankan putranya yang dia kasihi, yaitu Ismail. Karena antara Ismail dengan Ishak duluan. Apa tujuannya?
Apa tujuannya Allah Iya, saya SWT mau jawab. suruh Ibrahim mengorbankan anaknya? Saya mau Apa jawab tujuan Allah SWT? bahwa Ya silakan. Allah itu mau melihat pengorbanan Nabi Ibrahim yang selama ini dia telah idam-idamkan anak. Karena Bukan. konsep Ya, konsep Mas Ari, keimanan Mas Ari, keimanan nggak usah muter-muter. seorang muslim itu Bukan begitu, Mas Ari. Yes, Mas Ari, saya bilang bukan bahwa- begitu. Cerita pengorbanan bahwa Allah itu. Allah pengen melihat apakah Nabi Ibrahim taat dengan perintah Allah. Allah menyuruh Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Allah pengen melihat apakah Ibrahim taat apa tidak terhadap anak yang dia kasihi, yang selama ini dia sudah idam-idamkan. Begitu Nabi Ibrahim setuju untuk disembelih dan Nabi Ibrahim pun hendak menyembelih, akhirnya dengan kun fayakun Allah ganti keberadaan Nabi Ibrahim dengan hewan ternak. Udah. Nah, kalau misalnya Pak Yusuf tanya, jawabannya saya itu adalah udah, nggak usah muter-muter. Tujuannya saya sudah tahu maksudnya. Cuma Anda, Pak Ari ini yang nggak paham sejarah itu. Jadi Anda ini tidak paham tentang kurban Idul Adha. Sebenarnya Idul Kurban itu adalah perjuangan perang Uhud. Itu adalah pesta poya-poya setelah pemenangan perang Uhud. Anda yang tidak paham sejarah itu. Yang saya tahu itu saya apa Bapak? Idul Fitri saja Anda tidak paham ceritanya. Idul Fitri saja ceritanya itu hasil perang Badar. Dengerin. Bapak itu sebenarnya saya tahu, tapi menurut saya tahu gitu loh. Ya ini. Jadi sebenarnya di sini yang saya tahu siapa? Ini Sarah Nabawi. Ini baca, ini lihat ke video nih. Ini sejarahnya nih. Sirah Nabawi ini adalah cerita tentang Muhammad perang Badar, perang Uhud. Ya, saya ini membaca sejarah. Saya tahu. Saya ini membaca sejarah nih. Sirah Nabawiyah ini tentang ceritanya perang Muhammad. Jadi terjadinya perang Badar di Mekah itu adalah di Sirah Nabawi. Makanya Anda harus belajar sejarah Arab itu yang benar. Pertanyaan saya, tadi kan Pak Kaca mengatakan, memangnya Idul Adha itu atas apa? Idul Adha itu adalah pengorbanan perang Uhud setelah kemenangan perang Uhud. Dia sukacita. Salah. Ini kitabnya Sarah Nabawi. Baca. Makanya Anda harus baca sejarah. Jangan Anda berbicara Pak Kaca juga Anda jangan sok tahu mentang-mentang bahwa Anda dulu warga NU, bahwa Anda dulu bisa baca kitab kuning, bahwa Anda bisa berbuat. Berdasarkan Anda walaupun bukan berdasarkan asumsi seperti Anda. Jangan berdasarkan asumsi ngeyel gitu loh ya. Anda itu jangan ngeyel tidak punya dasar. Ya, jangan lari-lari kemana-mana. Muhammad saja tidak disunat. Anda kan tidak bisa menjelaskan tentang Muhammad disunat. Tidak ada ayatnya Muhammad disunat. Terus tidak ada lagi Muhammad akan menyelamatkan. Begitu ya. Jadi Anda ini jangan modal ngeyel. Pak Kace memutarbalikkan fakta. Pak Kace berusaha untuk menipu orang. Dan saya sementara Anda buktinya apa? Terserah Pak Kace. Pak Kace itu berusaha mempengaruhi orang, membohongi orang. Ya. Ini Sirah Nabawi. Ini gini aja. Muhammad perang Badar dan perang Uhud. Silakan para pembaca, para penonton melihat lagi, membaca lagi sendiri tanpa harus mendengarkan penjelasan ocehan Pak Kace. Apakah Pak Kace benar apa tidak? Ya. Saya tidak setuju dengan Pak Kace karena Pak Kace berbohong, tukang bohong, berusaha mempengaruhi orang. Sekarang saya bisa menampil ini kitabnya, ya. Dan ini hadisnya. Jadi bagaimana saya berbohong? Dia menampilkan apa? Ya, si Ari ini menampilkan apa? Ini saya tampilkan dalilnya. Ya, ini kitabnya. Masih dibilang bohong. Saya membaca Sirah Nabawi loh. Sirah Nabawiyah ini. Anda terserah Pak Kace. Muhammad ini adalah perang Badar itu, Idul Fitri itu memperingati perang Badar. Saya minta untuk saya melihat Pak Kace itu pandai memutarbalikkan fakta. Pak Kace itu pintar berbohong. Pak Kace kamu itu bisa tampilkan nggak dalilnya apa yang kamu ceritakan? Apa pokoknya yang bisa gini, saya melihat adalah Pak Kace itu
Enggak, tidak bisa dalil, dipercaya. dalil, Jadi saya kamu minta punya begini, dalil. kalau misalnya para pemirsa Kamu untuk mau bisa mengetahui menampilkan dalil kebenaran, nggak? Kamu silakan justru yang silakan fakta. membaca sendiri atau silakan membaca sendiri atau cari tahu sendiri kepada orang yang lebih mengerti, bukan kepada Pak KC yang sok tahu, yang suka berbohong Nah, dan penonton macam-macam. semua, saya punya bukunya, punya Begini, sejarahnya. saya cuma bisa begini Ini, bilang, orang besarnya, jangan ya. percaya Biar penonton bulat-bulat tahu. omongan Pak KC Ya. karena Pak KC berbohong Nah, dan dia suka yang ngomong mempertahankan cuma fakta. memframing, sudah nggak punya Kalau dalil lagi. enggak, saya nggak mau untuk framing. menyanggah Muhammad Saya bilang, KC, ya. saya bilang sama orang bahwa silahkan lihat sendiri, jangan percaya Pak KC. Ya, Bisa nggak? sudah zaman Bahwa pintar Pak KC tidak sekarang. bisa dipercaya, Pak KC suka Sudah bohong, pintar. Pak KC itu Zamannya mengembalikan pintar. fakta. Salam. Mau tahu, Sekarang saya mau bertanya. Pak KC, saya tanya Pak KC. Ari, Anda mengatakan tadi ya bahwa kamu yang lebih tahu tentang Islam. Sekarang Anda sok tahu tentang kekristenan. Nah, sekarang saya tanya Anda. Anda dengar dulu ya. Saya tidak usah tahu. Tolong tunjukkan di Al-Qur'an. Tolong tunjukkan di Al-Qur'an. Kami dengar ya, kami yang lebih paham tentang kekristenan, bukan Anda. Oke? Iya. Sekarang saya tanya Anda. Anda tolong tunjukkan di Al-Qur'an bahwa yang dikorbankan itu Ismail. Tolong tunjukkan ayatnya. Nah, loh, tidak ada. Tolong tunjukkan. Ada Tolong Pak. tunjukkan. Anda mengatakan yang dikorbankan itu Ismail. Tolong tunjukkan ayatnya. Aduh, saya lagi berkendara, saya nggak mungkin. Aduh, kau jangan banyak alasan, jangan hanya klaim. Tidak ada. Alah kamu itu. Anda sok pintar kitab orang, kitab Anda sendiri Anda tidak tahu. Alah. Tolong tunjukkan kawan, tolong tunjukkan. Jangan sok pintar di sini. Tolong tunjukkan. Tidak ada Pak Kece. Itu hanya dalam kurung yang ada. Ismail dikurbankan tidak ada. Makanya itu dongeng bohong. Di tafsir At-Tubari maupun itu jelas dikatakan di situ Ishak. Iya. Mereka itu sama klaim aja. Kitab mereka sendiri tidak paham. Kabur dia. Dia Terima mau kasih. mematahkan. Lanjut.